Kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal ini keluar 2/3 umat manusia, anak cucu Adam akan sujud menyembahnya. Manusia akan menuhankan Dajjal. Dari umat Nabi ada nggak kira-kira dari orang Islam, Bu? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, para pengikut Dajjal nanti ada beberapa kelompok. Satu, seluruh Yahudi satu bumi akan menyembah sujud kepada Dajjal. Dua, seluruh orang-orang munafik dari umatku. Dan Nabi memang bersabda, menjelang nanti Dajjal keluar, umat ini akan diuji oleh Allah dengan ujian-ujian iman yang pada akhirnya mereka terbelah menjadi fustataini, menjadi dua belahan besar. Fustatu iman la nifaqa fih, fustatu nifaq la imana fih. Satu belahan mereka adalah orang-orang beriman seluruhnya, tidak ada kemunafikan pada mereka. Fustatu nifaq la imana fih. Dan satu belahan yang lain, belahan kemunafikan yang tidak ada keimanan padanya. Untuk berbagai negara di fase keempat ini, saya melihat sudah banyak agenda-agenda yang dimunculkan oleh Allah dalam rangka tersaringnya antara orang beriman dengan orang munafik. Nah, yang ketiga siapa pengikut Dajjal? Khawarij. Khawarij itu istilah dalam Islam. Apa itu jenis Khawarij? Apa itu istilah Khawarij? Khawarij itu jamak daripada kosakata kharijah, orang yang keluar dari kepemerintahan, kepemimpinan resmi dalam Islam, nggak mau taat, melawan, dan bahkan memberontak, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Ini kaum Khawarij. Nah, sekarang kelompok Khawarij ini makin marak di seluruh dunia, khususnya setelah ISIS muncul. Sebelumnya sudah ada mengkafirkan semua orang di luar kelompoknya. Yang benar-benar itu cuma mereka, yang ahli surga cuma mereka, di luar mereka masuk neraka, di luar mereka halal darah, boleh dirampok, boleh ditipu hartanya. Wah, ini betul-betul biadab, jahat. Padahal dia ngaku umat Nabi. Kalau Khawarij lebih keren lagi kata Nabi. Ciri khas mereka satu, mereka muda-muda. Dua, semangat ibadah mereka mengalahkan kalian semua. Jangan tanya sholat kamu dengan sholat mereka, kalah kamu kata Nabi. Sampai hitam-hitam jidatnya. Puasa mereka nggak ada apa-apanya puasa kamu, sampai kempes-kempes perutnya Pak. Baca Quran mereka hafiz Quran. Mereka muda-muda, ibadah mereka keren-keren, ngalahkan kamu semua. Agama keluar dari mereka seperti keluarnya anak panah dari busurnya, cepat sekali. Begitu cepatnya dia murtad dan kafir. Kenapa? Karena dia sangat mudah mengkafirkan siapapun orang di luar kelompoknya. Ini kelompok ada pada ISIS. Tapi tidak semua orang ISIS begitu. Ya betul. Ini ISIS sengaja dirancang dan disiapkan untuk memecah belah umat Islam. Sementara anak-anak muda kita, wanita-wanita muslimah kita yang tertipu oleh provokasi, oleh media-media massa ISIS yang sebenarnya adalah jebakan, mereka kesedot ke sana. Setelah gabung ke sana, mereka tidak punya jalan keluar. Paspor mereka dibakar, HP mereka semuanya disita. Ya, setelah itu mereka nggak bisa kemana-mana lagi. Mereka terjebak di situ. Kalau mereka melarikan diri, mereka pasti ditangkap lalu dibunuh. Apa cuma ISIS saja? Enggak. Jadi Bapak Ibu, para ulama kita mengatakan jangan kalian samaratakan semua ISIS. Karena ada di antara mereka, dan ini sebenarnya banyak di antara orang-orang ISIS itu orang-orang yang hatinya mulia-mulia, yang betul niatnya karena Allah, hanya tertipu oleh propaganda dari ISIS. Setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan jalan keluar. Mereka sadar mereka sudah salah, tapi mereka tidak bisa lagi jalan keluar. Kalau mereka paksakan keluar, mereka akan ditangkap, dibunuh dengan cara-cara mengerikan, disembelihlah, dibakarlah, diapakan sajalah. Kaum muslimin yang kami muliakan, jadi kita tidak boleh pukul rata semua ISIS ya. Orang-orang yang di dalam ISIS itu banyak yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Memang itu tujuan penjahat yang menciptakan ISIS ini. Tujuannya untuk menyedot orang-orang soleh yang cepat terpikat oleh mereka. Tapi yang Khawarij itu bukan hanya seperti ini akidahnya, bukan hanya seperti ISIS saja, banyak lagi yang lain-lain. Kemudian yang keempat, pengikut Dajjal adalah seluruh
umat Nabi Muhammad SAW yang minim ilmunya dari kalangan wanita. Nabi mengatakan yang akan mengikuti Dajjal itu dari umatku nanti kebanyakan adalah kaum wanita. Jadi ibu-ibu yang suka ngaji, hobi memperbaiki terus ilmunya, mengupgrade terus ilmunya, mendongkrak terus nilai kualitas batin hati dan jiwanya dengan amal soleh berdasarkan ilmu, insya Allah ibu-ibu yang macam ini selamat. Amin ya rabbal alamin. Maka ibu, acara-acara kayak gini ini, dimana ibu dengar, kejar cepat, Dajjal udah dekat sekali mau keluar. Ya, semangat terus Bapak Ibu seluruhnya, semangat terus untuk menambah ilmu dan tambah lagi ilmu. Taib, pengikut Dajjal berikutnya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh orang-orang yang mempunyai kecenderungan bid'ah aqadiyah. Bid'ah itu ada dua. Pertama bid'ah amaliyah, yang kedua bid'ah aqadiyah. Bid'ah aqadiyah ini pasti nanti akan menjadi pengikut Dajjal. Bid'ah aqadiyah itu seperti apa Pak Ustadz? Ya kalau dia yakin rukun iman itu bisa ditambah, maka dia tambah. Rukun Islam dia robah, maka dia robah. Nah, itu ada pada Syiah, itu salah satu contohnya. Ada pada Syiah, nambah rukun iman, merubah-rubah rukun Islam. Bahkan Al-Quran pun ini bid'ah aqadiyah, bid'ah di bid'ah akidah maksudnya ya. Dia meyakini Al-Quran yang ada sekarang ini baru sepertiganya, 2/3 yang lain nanti dibawa oleh Imam Mahdi ketika keluar di akhir zaman. Nah ini akidah apa ini? Ini akidah yang bid'ah di bid'ah akidah. Begitu juga yakin setelah Nabi Muhammad nanti masih ada Nabi yang lain, itu juga bid'ah aqadiyah. Ada dengar nggak kelompok-kelompok macam itu yang meyakini ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad? Ini namanya bid'ah aqadiyah. Bid'ah aqadiyah ini Bapak Ibu, mereka saat Dajjal keluar, karena bencinya Allah kepada mereka, Allah tidak akan menjadikan amalannya selama ini berguna. Imannya yang lain yang ada dianggap tidak berguna. Dajjal keluar dengan sihir, kekuatan magic serta manuver-manuver, Dajjal menjadikan dia menuhankan Dajjal. 6 ahli maksiat, dosa-dosa besar dari umat Nabi Muhammad SAW. Ahli maksiat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli maksiat yang dosa-dosa besar, para pemakan riba. Sekarang ini Bapak Ibu marak di mana-mana kajian masyarakat tanpa riba, betul tidak? Apa Bapak Ibu tidak mendengar betapa santernya para ulama, bahkan grup-grup, bahkan komunitas-komunitas masyarakat anti riba, pengusaha anti riba sudah banyak di mana-mana membuka kajian-kajian. Lah kan masih banyak yang sudah dengar tapi kayak budek, kan begitu kan? Yang kayak gini Dajjal keluar, dia pasti menyembah Dajjal itu. Tapi dia Pak Haji Pak, walau umrohnya tiap tahun Ustaz, walau infaknya hampir setiap kota dia bangun masjid Ustaz, walau tidak bermanfaat itu semua. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan sesuatu yang haram dan itu perkaranya besar. Lah riba itu perkara besar atau perkara kecil? Besar. Seberapa besarnya? Bukankah Rasulullah bersabda, dosa riba itu 70 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah dari riba sama hukum dosanya berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nabi mengatakan jauhi 7 hal yang paling menghancurkan kamu. Salah satunya adalah riba. Syirik, durhaka pada orang tua ibu bapak, membunuh orang, melakukan perbuatan riba. Coba lihat, riba termasuk di antara 7 pembinasa yang paling sempurna. Nah, zina termasuk di antara dosa besar. Mentertawakan, melecehkan, mempermainkan salat termasuk di antara dosa besar. Tidak membayar zakat termasuk dosa besar. Merubah hukum Allah menjadi hukum buatan makhluk, ini juga perbuatan dosa besar jika ia tidak tobat. Lalu jika ia tidak mempersiapkan dirinya, Dajjal keluar, pasti dia akan menjadi para penyembah Dajjal. Menjadi ahli tauhid di akhir zaman ini harga mati. Nggak boleh ditawar-tawar dan nggak bisa. Jangan coba-coba nawar. Kita sudah dekat sekali. Enggak aja Dajjal keluar, udah dahsyat fitnah yang dihadapi oleh umat Nabi Muhammad ini. Terima kasih. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.